Bismillah, walhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftai babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di malam yang indah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam keadaan iman dan taat. Di malam yang begitu terang, yang mana pada umumnya di malam hari ini hujan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam yang gelap ini menjadi indah dan menjadi saksi bahwasannya kita semua duduk di tempat ini mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak pernah lupa, selalu kita basahi lidah kita dengan selalu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harapan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk kita, dan hanya beliau yang dapat memberikan syafaat kepada kita semua. Semoga kita dianggap menjadi umatnya, diakui menjadi umatnya, amin ya rabbal alamin. Kalau kita ngaku menjadi umatnya Nabi itu wajar. Manusia ngaku saya muridnya Kiai Turmudi itu wajar. Tetapi apakah beliau guru kita mengakui oh dia murid saya? Ini berbeda ceritanya. Mungkin kita bisa mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi apakah Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya? Ini yang perlu kita perjuangkan. Ini yang perlu kita usahakan. Maka acara malam hari ini tujuannya salah satunya adalah kita mencari pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah di malam hari ini dihadiri oleh para alim ulama, oleh para kiai, oleh para habaib, para sepuh bini sepuh. Wabil khusus yang saya hormati dan muliakan Habib Segaf Al-Munawar, begitu juga wabil khusus yang saya muliakan Kiai Haji Maskur Iskandar, begitu juga yang saya hormati dan muliakan Kiai Turmudi, begitu juga yang saya hormati dan muliakan Gus Najib, dan semua hadirin yang hadir pada malam hari ini tanpa mengurangi hormat saya kepada panjenengan semua. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika seseorang itu lagi senang sama orang, ketika ada seorang laki-laki senang sama perempuan, maka laki-laki ini akan berusaha bagaimana mendapatkan perhatian dari yang disenanginya. Kalau sekarang bahasanya caper, cari perhatian, bagaimana agar yang disenangi ini matanya menuju kepadanya, tidak melahin selainnya. Maka si cowok ini akan berusaha dengan banyak hal. Ada yang dia menunjukkan dengan cara naik mobil yang mewah biar ini cewek tertarik. Ada yang dengan dandanannya yang matching dengan wajahnya yang tampan, bermacam-macam digunakan untuk menggait hati seseorang yang disenanginya. Dan itu bukan hanya berlaku antara kita dengan lawan jenis kita, tetapi itu juga berlaku antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang umat harus pintar-pintar cari pandangannya, cari perhatiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di bulan ini
Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang paling tepat kita cari perhatiannya Kanjeng Rasul. Karena dikatakan Sya'ban syahrun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang Allah melakukan sholawat, malaikat melakukan sholawat, dan setelah itu Gusti Allah memerintahkan orang-orang yang iman untuk sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala nalikane ngengken tiang niku salat, Gusti Allah nalikane ngengken tiang niku siam, Gusti Allah mboten nglakoni salat, Gusti Allah mboten ngelakoni siam, tetapi sholawat kepada Nabi Muhammad di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala melakukannya kemudian memerintahkannya. Bahkan dalam ayat tersebut Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tiyang niku nek ngaku iman shollu alaihi wasallimu taslima, maca sholawat lan salam ing atasipun Kanjeng Nabi. Maka dalam sebuah kisah ya, ketika Imam Ghazali radhiyallahu an di dalam kitabnya Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki Mada fi Sya'ban, di situ diceritakan ketika Imam Ghazali, pengarang daripada kitab Ihya Ulumuddin yang kita ketahui, niku tasik menulis sebuah hadis teng mriku Imam Ghazali nulis Allahumma sholli ala Muhammad, boten nyebut wasallam, boten nyebut salam. Maka di malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir kepada mimpinya Imam Ghazali dan berkata, ya Ghazali, kenapa tidak kamu sempurnakan sholawatmu dengan salam? Maka Imam Ghazali terbangun kaget. Akhirnya setelah itu dilanjutkan dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini malamnya kita cari perhatiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang pintar membalas di dunia ini yang tidak perhitungan tuh tidak ada. Manusia, pasangan, adik kakak, ayah anak, sebaik-baiknya tetap ada perhitungannya. Tetap ada kata-kata kamu saya besarkan, kamu saya didik, kamu saya rawat, kamu saya nafkahi dan sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun menuntut sahabatnya, tidak pernah sedikit pun marah kepada sahabatnya. Mau sahabat itu melecehkan Rasulullah SAW nggak pernah marah, walaupun sahabat tidak pernah melecehkan Rasul. Tapi kalau agamanya Allah, baru Rasulullah SAW marah. Maka kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu memperbanyak di dalam membaca sholawat. Karena sholawat itu adalah tanda cara kita gombali Kanjeng Rasul kalau gampangnya. Ya. Kan teman-teman ya, apalagi yang perempuan itu kan senang kalau digombali sama suaminya misalnya. Wahai istriku yang cantik, yang pipinya kemerah-merahan, walaupun orangnya hitam. Ya. Walaupun orangnya tidak pernah mandi tapi digombali senang. Lah sholawat itu cara kita untuk apa? Gombali Kanjeng Rasul. Mengambil perhatiannya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah ini saya kepingin sekali lagi baca sholawat bil qulub bareng-bareng, ndak usah pakai terbang. Ini lampu bisa mati ndak kira-kira? Kalau lampunya bisa mati, HP-nya keluarkan, blitznya nyalain. Ya, kalau lampunya bisa mati, keluarkan, blitznya nyalain, kita sholawat bareng-bareng, baca bil qulub. Hajate panjenengan apa dikerentek dalam hati sambil baca sholawat, insya Allah mulai hajate kabul. Amin Allahumma. Minta tolong dimatikan, bisa? HP-nya keluarin semua. Sing ora metu HP-ne ndang rusak. Sing metu ganti iPhone 14 Pro Max misalnya toh. Sing paling larang ya. Yang punya HP dikeluarin semuanya, saya juga ikut.
Monggo, yang punya HP sekali lagi dikeluarin. Kita niatkan kita meramaikan malam ini untuk ngambil perhatiannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Keluarkan lagi semuanya. Yang belum diangkat. Yang belakang kok enggak kelihatan, enggak punya HP. Yang adik-adik enggak pegang HP. Siap? Allahumma salli wa sallim Muhammadin tibbil qulubi. Yang kencang suaranya. Wa abdani wa nuril wa diya. Sekali lagi, yang kenceng lagi. Allah ala Muhammadin wa afiyatil. Sing banter insyaallah utangi lunas. Budal umroh, budal haji. Sepindah malih. Allahumma salli Muhammadin insyaallah iso duwe mobil kabeh. Dados tiang sukses. Rezekine mili. Alihi wa sahbihi wa sallim. Ada seorang ulama dari daerah Jawa Timur. Beliau guru daripada Habib Hasan Al-Jufri yang biasa mengisi. Ya. Beliau punya guru bernama Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pondok pesantren Dalwa. Salah satu putra daripada beliau mimpi ketemu Rasul, kemudian diajarkan membaca sholawat, yang sholawat tersebut dinamai sholawat Busro. Mungkin teman-teman pernah dengar. Sholawat Busro ini dikatakan barang siapa yang mengamalkan sholawat Busro setiap sholat subuh 41 kali, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sholawat bisa kita amalkan, kita coba ya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman vokal kalau hafal mic-nya dipegang. Bismillahirrahmanirrahim, terbangnya main. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubashiruna biha wa'ana wa auladana wa jami' masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana
وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم sekali lagi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a مشايخنا wa muallimina wa talabatana وطالبتنا min yawmina hada ila yaumil akhirah. Saya mau tanya saya yang hadir ini, panjenengan setelah sholawat barusan hatinya bagaimana? Tenang ndak? Seneng ndak? Ayem ndak? Padahal utangnya akeh. Ya toh saya ngutangnya akeh ngacung. Itu keistimewaannya sholawat. Paling tidak ya, paling tidak sampai di dalam kitabnya Buya Said Muhammad mengatakan laulam yakun as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam sawabun siwa bidzalika syafa'ah lakanal wajib 'alal akil alla yaghfal abadan. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Laits Abu Laits Ats-Samarqandi di dalam kitabnya Buya Said Muhammad, seandainya balasan atau keutamaan daripada membaca sholawat itu hanya satu saja, dapat syafaat satu. Seandainya orang kalau baca sholawat, mau sholawat, ganjarannya mong setunggal, nopo pikantuk syafaatnya Kanjeng Rasul. Lakanal wajib, maka bagi orang yang punya akal, tiang engkang waras, tidak boleh dia melupakan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa fiha maghfirah wa shala minallah. Tetapi sholawat bukan cuma kita dapat syafaat, kita diampuni dosanya, kita dapat balasan daripada sholawatnya Allah, kita dapat dinaikkan derajat kita, dikali lipatkan pahala kita, dilancarkan rezeki kita, disembuhkan penyakit kita, dimudahkan urusan-urusan kita. Maka kalau orang yang cerdas, dia nggak bakal lupa dengan sholawat. Sampai dikatakan kalau ibadah lain, orang mau zikir macam apapun, itu kalau nggak ada ikhlas dalam hatinya, ada kemungkinan nggak diterima zikirnya, ada kemungkinan nggak diterima sama Allah. Tapi kalau sholawat, walaupun yang baca orangnya niatnya pamer, yang baca orangnya niatnya ini menunjukkan suaranya yang bagus dan sebagainya, sombong, tetap di situ ada pahalanya, tetap di situ ada ganjarannya, tetap di situ diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mengerti, para alim ulama, mereka nggak bakal meninggalkan sholawat. Bahkan ada seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bilang, ya Imam, saya punya masalah. Ini perempuan. Ada orang perempuan datang ke ulama punya masalah. Seperti sekarang jenengan wonten problem masalah teng Kiai Turmudi. Nggih, masalah lebar ya wis jenengan ya ilang gitu. Pokoke ini urusan susah ya ini diajak mikir. Urusan seneng ngilang. Nah niki kuwalik ya. Maka ketika datang ke Imam Ahmad bin Hanbal, terus Imam Ahmad tanya, wahai ibu, apa keluhan atau masalah yang panjenengan miliki? Maka wanita ini menjawab, wahai Imam Ahmad, saya sudah 3 hari tidak mimpi Rasulullah. Saya sudah tidak mimpi Rasulullah selama berapa? 3 hari. Berarti yang kita pahami apa? Setiap malam mimpi Rasulullah. Cuma 3 hari terakhir belum mimpi Rasulullah. Subhanallah. Imam Ahmad kaget. Panjenengan bisa mimpi Rasulullah setiap hari. Apa amalannya? Maka wanita ini menjawab, saya nggak punya amalan apa-apa Imam. Cuma setiap hari saya tidak pernah lupa.
dan tidak pernah kurang membaca sholawat daripada 15.000 kali. Jadi setiap hari sholawatnya 15.000 kali, setiap malam dimimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kalau kita tahu, kalau kita ini bisa kenal sama Rasulullah, nikmatnya dahsyat. Pernah ada seorang sahabat ini patah hati, putus cinta. Banyak orang kalau sekarang putus cinta, bunuh diri, gantung diri, ya, dan sebagainya. Ini sahabat putus cinta. Wanita yang disenangi tidak membalas cintanya, bertepuk sebelah tangan. Akhirnya ini sahabat mau nemui Rasulullah. Kepingin apa? Kepingin didoakan cepat mati. Ada yang di situ sekarang model gini. Kepingin didoakan cepat mati, soalnya apa? Putus cinta. Akhirnya jalan. Setiap ketemu sahabat, kamu mau ngapain? Mau minta dungone Kanjeng Nabi ben aku ndang mati. Mbek sahabat ditahan, yang bener kamu. Terus sampai akhirnya kepanggil Kanjeng Nabi. Pas kepanggil Kanjeng Nabi mesem wonten nopo panjenengan sahabatku. Dimesemi kali Kanjeng Nabi. Langsung tiang ingkang kepingin jaluk sedo niku ngomong, wahai Kanjeng Nabi, dongakno awakku ben aku umurku dawa. Kaget sahabat. Loh, mau main jaluk mati saiki jaluk dawa umure. Maka sahabat ini mengatakan, setelah saya melihat wajahnya Rasulullah SAW, semua kegundahan, kegelisahan, rasa sakit hati, patah hati hilang semuanya karena memandang keindahan nikmat wajah Rasulullah SAW. Dan termasuk ulama mengajarkan, kalau kita doa, sholat, jangan lupa minta paling tidak ketika di dunia sakaratul maut bisa memandang wajahnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena dengan lantaran memandang keindahan wajahnya Rasulullah, maka rasa sakitnya sakaratul maut kalah dengan keindahan wajahnya Kanjeng Nabi. Mugi-mugi panjenengan semua bisa mendapatkan kesempatan untuknya bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Insya Allah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum saya tutup, hadirin, sebentar lagi akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Ini paling penting. Dikatakan oleh Nabi 5 malam yang gak bakal doa ditolak, yaitu malam 1 Rajab, malam 15 Sya'ban, begitu juga malam Jumat dan malam 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam nisfu Sya'ban itu mengampuni setiap dosa hambanya. Setiap dosa hambanya diampuni. Kecuali beberapa orang. Yang pertama, orang yang dia ini musyrik jelas. Meyakini kalau lewat sesajen rezekinya lancar. Nek ngei mangan dan sebagainya. Jadi dia musyrik, meyakini bahwasanya seperti zaman dulu patung ini punya bagian rezeki, nek patung ini bagian kesehatan dan sebagainya. Yang kedua yaitu musyahin, orang yang hobinya maido orang lain. Nggih, niku ibu-ibu sing paling sering niki. Senenge maido wong liyane. Niku mboten pikantuk ampunan, mboten pikantuk qabul hajate. Kemudian termasuk juga orang yang hobinya minum khamar, mabuk. Sing mabuk, sing dodolan, sing dadi apa jenenge? Grepe, ya toh, sing nganterno niku perantarane niku nggih kena dosane. Begitu juga orang yang berani dengan orang tuanya, nentang sama orang tuanya. Orang yang berani sama orang tuanya juga nggak bakal dapat ampunan. Hajatnya nggak bakal kabul. Begitu juga orang yang dia ini zina. Ya, orang yang zina juga nggak bakal dapat ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita manfaatkan. Ini besok malam Sya'ban biasanya ada kegiatan baca Yasin ba'da maghrib 3 kali. Mungkin sebagian orang, wah wong kae bid'ah masjite. Yasinan ping 3 dalile ndi? Gitu. Sampai nek dingono jawab piye? Jawaban genti, endi dalile nek ora oleh maca Yasin gitu. Endi dalile nek ora oleh maca Yasin ping
telu, ora usah angel-angel sampean, balekno wae. Ya, ndak ada. Rasul sudah mengatakan Yasin liman kuri Allah. Yasin itu tergantung niat pembacanya. Maka kalau kita niatkan baca Yasin ini dengan umur berkah, insya Allah berkah. Kita baca Yasin ini dijauhkan dari bala, insya Allah jauh dari bala. Orang baca Yasin dengan niat rizkinya lancar, insya Allah rizkinya lancar. Maka kalau bisa acara besok baca Yasin semuanya hadir. Ramaikan masjid-masjid panjenengan, musola-musola panjenengan, baca bersama-sama, insya Allah setahun ke depan rezeki panjenengan dilancarkan oleh Allah. Jenengan dijaga oleh Allah. Insya Allah dari bala, musibah, dari semua macam bencana. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.